Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas suatu materi matematika yang berjudul persamaan dan fungsi kuadrat. Materi ini dipelajari di SMA maupun di SMK. Nah, khusus di SMK, materi ini dipelajari di kelas 11, khususnya untuk SMK Kesehatan. Kita mulai untuk bab persamaan dan fungsi kuadrat ini dari pengertian terlebih dahulu. Pengertian persamaan dan fungsi kuadrat. Persamaan kuadrat adalah suatu persamaan yang berbentuk ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 dengan a, b, c elemen atau anggota dari bilangan real dan a tidak sama dengan 0. Contohnya 2x kuadrat plus 5x min 3 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, persamaan kuadrat ini, kita bisa mendapatkan koefisien dari masing-masing variabel. Koefisiennya x kuadrat 2, berarti ini a-nya itu 2. A itu koefisien dari e kuadrat. B itu koefisien dari X, berarti B-nya ini 5. Tadi A-nya ini ya, A2, B5. C-nya konstantanya negatif 3. Gitu. Dan semua ini 2, 5 sama min 3, A, B, C itu semua termasuk bilangan real. Dan A-nya itu tidak sama dengan 0. A-nya 2 tadi sini. Nah, berarti ini merupakan persamaan kuadrat. Kemudian fungsi kuadrat, ini nggak jauh beda dengan persamaan kuadrat. Kalau fungsi kuadrat itu seringkali ditulis dalam bentuk y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dengan x sebagai variabel bebas dan y adalah variabel terikat, gitu ya. Jadi kalau fungsi kuadrat itu y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Bedanya dengan yang tadi, yang persamaan, kalau persamaan kuadrat tadi nggak ada variabel yang lain ya, nggak ada y-nya ya. Kalau ini ada variabel terikatnya yaitu y, gitu ya. Contohnya y sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3. Ini nggak pakai sama dengan 0. Jadi contohnya y sama dengan 2x kuadrat plus 5x min 3. Lanjut yang B, menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Nah, ini ada penjelasannya. Penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat disebut akar-akar persamaan kuadrat, yaitu nilai-nilai x yang memenuhi persamaan kuadrat tersebut, atau dengan kata lain, nilai-nilai x yang menyebabkan persamaan kuadrat tersebut bernilai benar. Ada 3 cara untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Yang pertama dengan pemfaktoran. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan pemfaktoran. Nah, kalau kita ingin mencari akar-akar atau ingin menentukan akar-akar persamaan kuadrat, berarti kita harus nyari nilai x-nya ini berapa, biar nanti ketika dimasukkan ke persamaan ini, itu hasilnya benar ini sama dengan 0. Gitu ya. Contoh, kita masukkan x-nya 1, kita gantikan ya, jadi 1 kuadrat min x-nya diganti 1. 8 kali 1 ditambah 15. 1 kuadrat 1, kurangi 8 kali 1, 8, tambah 15. 1 kurang 8, min 7 tambah 15, 8. Nah, 8 kan bukan 0, kita maunya yang hasilnya 0. Berarti x-nya 1 itu salah gitu ya. Bukan itu. Nah, kalau kita coba-coba terus masukkan x-nya berapa ke persamaan ini, nanti akan menghabiskan waktu yang lama, sehingga kita pakai cara yang pertama yaitu pemfaktoran. Nanti ada beberapa cara yang lain. Kita mulai dari cara yang pertama yaitu pemfaktoran. Persamaannya x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Nah, kita faktorkan, kita cari dua bilangan. Kalau kita tambahkan ketemu yang B nya ini, yang tengah ini,
min 8. Cari dua bilangan lagi yang dikalikan ketemu A kali C nya. A nya ini kan 1 ya, 1 kali 15 berarti sama dengan 15. Nah kita cari dua bilangan itu, berapa dengan berapa yang ditambah ketemu min 8, berapa kali berapa yang hasilnya nanti 15 gitu ya. Nah kira-kira berapa dengan berapa tuh. Nah kita harus terampil atau harus bisa mencari pasangan-pasangan bilangan itu dengan cepat ya. Kalau ditambah ketemu ini, kalau dikali ketemu itu adalah min 5 dan min 3. Min 5 dan min 3. Min 5 tambah min 3 bener kan, min 8 ya. Min 5 kali min 3 15 ya. Tuh. Berarti persamaan ini tadi bisa kita ubah jadi X min 5, min 5 nya dari sini dan sini ya tadi ya. Min 3 nya taruh di sini, X min 3 sama dengan 0 gitu. Berarti nanti jadinya X min 5 sama dengan 0 atau X min 3 sama dengan 0. Berarti min 5 nya pindah ruas ke sana ya, jadi 0 plus 5 5, atau X sama dengan min 3 bawa ke sana jadi positif ya, plus 3 atau 3. Nah berarti X nya ketemu 5 atau ketemu 3. Coba kita cek ya, kita cek salah satu aja yang kecil, 3 kita masukkan ke persamaan tadi, X kuadrat min 8X plus 15, masukkan 3 jadi 3 kuadrat min 8 kali 3 plus 15, 9 min 24 plus 15. Ini 9 tambah 15 2 aja 24 0 betul ya. Nah jadi jawabannya, penyelesaiannya X sama dengan 5, X sama dengan 3, atau boleh juga pakai nulis HP, himpunan penyelesaian, sama dengan 3 atau 5. Nah gitu itu ya. Jadi dengan cara pemfaktoran caranya seperti ini tadi. Lanjut yang B. Yang B juga menggunakan pemfaktoran, masih sama dengan menggunakan pemfaktoran. 2x kuadrat plus x min 6 sama dengan 0. Sama dengan tadi, kita cari dua bilangan, kalau ditambah ketemu B nya tengah ini 1 ya, kalau nggak ada apa-apanya berarti sama dengan 1. Kalau dikali dua bilangan itu harus A kali C. 2 kali min 6 min 12. Cari dua bilangan yang kalau ditambah itu ketemu 1, kalau dikali ketemu negatif 12. Kira-kira berapa dan berapa? Ya, 4 dan min 3. 4 min 3, 4 min 3 itu ya. 4 tambah min 3 1. 4 kali min 3 min 12. Sesuai ya. Nah, kemudian kita buat bentuk pemfaktorannya sama seperti tadi ya, kita taruh di sini sama dengan, nah bedanya kalau di sini kan A nya 2, kalau tadi A nya 1. Nah kalau A nya 2 di sini berarti nanti di sini ngikutin 2x, sana juga 2x gitu ya. Kemudian angka yang kita dapatkan tadi 4 dan min 3 tadi kita masukkan di sini, jadi 4 taruh sini plus 4, min 3 taruh sini min 3 gitu ya, sama dengan 0. Nah khusus yang A nya bukan 1 tadi, yang 2 tadi itu kita tambah di sini 1 per, ini kan 2 A nya, berarti kasih sini 2 gitu ya. Kalau sininya nanti 3 berarti ya sini jadi sepertiga, ikutin koefisien di X kuadratnya, sama dengan setengah. Ini masing-masing dibagi 2 aja, 2x plus 4, 2 nya keluar, dalamnya tinggal x plus 2 dikalikan 2x min 3 sama dengan 0. Setengah dan 2 bisa coret-coret ya, sama dengan tinggal ininya, x plus 2 dikali 2x plus 2x min 3 sama dengan 0, atau tak tulis di sana saja, x plus 2 2x min 3 sama dengan 0. Sama kayak tadi, berarti x plus 2 sama dengan 0 atau 2x min 3 sama dengan 0. Pindah ruas jadi x sama dengan min 2, atau 2x sama dengan min 3 pindah ruas jadi 3, x sama dengan 3, 2 nya ke sana ngeper ya, 3 per 2 itu. Berarti nanti HP nya sama dengan
min 2,3/2. 3/2 atau 1,5 itu boleh juga gitu. Nah, itu cara pertama dengan pemfaktoran. Kita lanjut cara yang kedua. Jadi ada cara yang lain selain pemfaktoran, yaitu dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Langsung ke contoh soalnya aja ya. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Kita mulai dari yang A. X kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Soalnya sama dengan nomor 1 tadi, tapi dengan cara yang lain. Nah, kita coba dengan kuadrat sempurna. X kuadrat min 8x. Nah, untuk langkah pertama plus 15 nya pindah ruas dulu ke kanan, jadi min 15 gitu ya, karena ini plus pindah ke kanan. Kemudian langkah berikutnya, nah kita tambahkan, ini ada rumusnya ya, tambahkan dengan setengah B kuadrat. Nah ini kan B nya min 8 tuh ya, berarti masukkan sini jadi setengah min 8 kuadrat. Setengah min 8 kan min 4 kuadrat. Min 4 kuadrat sama dengan 16. Nah berarti nanti kedua ruas itu tambahkan dengan 16. X kuadrat min 8x plus 16 sama dengan min 15 plus 16. Seperti itu. Nah nanti jadi X kuadrat min 8x. Nah ini kita ubah jadi pangkat 2 ya, plus 16 itu 4 pangkat 2. Yang ruas kanan min 15 tambah 16 sama aja 16 kurangi 15, 1 ya gitu. Nah ingat, persamaan seperti ini itu bisa sederhana gitu ya, ketika yang ininya, yang belakang, yang konstanta ini 4 kuadrat, 4 nya ini merupakan separuhnya atau setengahnya dari B nya ini 8 gitu ya. Ketika ini 4 nya ini separuhnya ini 8, itu bisa diubah jadi X, min nya turun, min tulis lagi, langsung tulis 4 nya kuadrat. Nah gini, sama dengan 1. Kemudian kita akarkan keduanya, kiri kita akarkan, yang kanan kita akarkan. Jadi akar X min 4 kuadrat sama dengan akar 1 itu nanti jadinya X min 4 sama dengan plus minus 1. Akar dari 1 itu bisa positif bisa negatif 1 gitu ya. Kemudian kita pindahkan min 4 nya ke ruas kanan, jadi X sama dengan 4 plus minus 1. Nah jadi X1 nya bisa kita dapatkan, ambil yang plusnya, 4 plus 1 sama dengan 5. X2 nya ambil yang minnya, 4 min 1 sama dengan 3, sehingga didapatkan HP nya 3,5. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat tersebut adalah 3,5. Tuh, jadi jawabannya 3,5 sama seperti dengan cara yang pertama tadi, baik dengan pemfaktoran maupun dengan melengkapkan kuadrat sempurna didapatkan akar-akar yang sama, yaitu 3 dan 5. 3 atau 5. Lanjut yang B. Nah yang B ini agak rumit. 2x kuadrat plus 8x plus 1 sama dengan 0 dengan melengkapkan kuadrat sempurna. Sama seperti tadi, berarti 2x kuadrat plus 8x sama dengan 1 plus 1 pindah dulu ke ruas kanan, jadi min 1. Seperti itu. Kemudian kita keluarkan duanya ini ke depan, karena masing-masing 2x kuadrat 8x ini masing-masing bisa dibagi 2. Jadi kita keluarkan X kuadrat plus 4x sama dengan min 1 gitu ya, karena masing-masing bisa dibagi 2. Kemudian 2 kita pindah ruas ke kanan, jadi ngeperkan yang ruas kanan. X kuadrat plus 4x sama dengan min 1/2. Nah kemudian ngikutin dengan cara tadi, tambahkan dengan setengah B kuadrat ya. Langkah berikutnya sama dengan yang sudah saya jelaskan di nomor A tadi, tambahkan dengan
setengah B kuadrat, alias B nya kan 4 toh, berarti setengah kali 4 kuadrat sama dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Nah kita tambahkan 4 ya, tambahkan 4 tuh artinya berarti tambahkan baik di ruas kiri maupun ruas kanan biar adil. X kuadrat tambah 4x tambah 4, sana juga min setengah tambah 4 itu. Berarti ini nanti jadi kayak tadi, X kuadrat plus 4x plus 2 kuadrat sama dengan 4 min setengah 3 setengah. Nah karena ini separuhnya 4 seperti tadi ya, atau ini 2 kalinya ini, berarti bisa kita tuliskan langsung X plus ngikutin ini ya, 2 nya langsung tulis 2 kuadrat sama dengan 3 setengah. Kemudian kita akarkan kedua ruas, jadi akar X plus 2 kuadrat sama dengan akar 3 setengah. Kemudian kita akarkan dari yang X plus 2 kuadrat itu jadi X plus 2 gitu, sama dengan yang sana jadi plus minus akar 3 setengah. Akar 3 setengah tetap aja, nggak usah diubah jadi koma-koma gitu ya, tetap aja plus minus akar 3 setengah. Nah ini jadi seperti tadi, berarti X satunya 2 nya pindah ke kiri, atau gini dulu, 2 nya pindah ke kiri kan jadi min ya, min 2 plus minus akar 3 setengah tuh. Jadinya nanti X satunya min 2 pakai yang plus akar 3 setengah, X2 nya ambil yang minnya, min 2 min akar 3 setengah gitu. Itu yang dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Lanjut cara yang terakhir untuk menentukan akar-akar persamaan kuadrat, yaitu dengan cara rumus gitu ya. Kalau dengan rumus lebih enak ya, karena kita tinggal masukkan ke rumus yang ada, hanya saja harus hafal rumusnya. Rumusnya ini X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4C per 2A. Ini rumusnya, namanya rumus ABC gitu ya, biar lebih mudah aja ngapalinnya dengan rumus ABC. Contoh, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah ini dengan rumus ABC. Ya, yang A dulu, X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. Berarti ini A nya, A tuh koefisiennya X kuadrat 1 ya, B nya yang tengah koefisiennya X min 8, C nya konstanta 15. Dengan ABC ini masukkan aja langsung ke rumusnya tadi, rumus ABC tadi. Jadi X12 sama dengan min B, berarti min 8 ya, min 8 plus minus akar B kuadrat berarti min 8 kuadrat min 4AC, 4 kali A 1, C nya 15 per 2A, 2 kali 1 sama dengan min jadi plus ya, 8 plus minus akar min 8 kuadrat 64 min 4 kali 1 4 kali 15 60 per 2 kali 1 2 gitu. Berarti ini nanti jadi 8 plus minus 64 kurangi 60 tuh 4 ya, akar 4 plus per 2, kemudian sama dengan 8 plus minus akar 4 itu 2 per 2. Lanjut di kanan aja. Nah ini karena plus minus toh, berarti nanti ada plus dan minus. Yang plus tuh X satunya, yang min nanti di X2 nya. Berarti X satunya dulu pakai yang plus ya, 8 plus 2 per 2, 10 per 2 sama dengan 5. X2 nya ambil yang min, 8 min 2 per 2, 8 min 2 6, bagi 2 3. Berarti HP-nya, himpunan penyelesaiannya 3,5, sama dengan hasil yang sebelumnya tadi. Nah kalau yang ini pakai cara yang rumus, dapatnya 3,5.
Lanjut yang B sama lagi dengan menggunakan rumus ABC. Berarti ini A-nya berapa? A-nya yang melekat di X kuadrat 2, B-nya yang melekat di X 1, C-nya yang melekat C-nya yang konstanta, yang enggak ada variabelnya, berarti min 6. Sama, kita masukkan ke rumus tadi. X1 2 sama dengan min B, berarti min 1 plus minus akar B kuadrat 1 kuadrat min 4AC. 4 kali 2 kali min 6 per 2A, 2 kali 2 sama dengan min 1 plus minus akar 1 min 1 kuadrat 1 ya, min 4 kali 2 min 8, min 8 kali 6 plus ya, min kali min plus 48 per 2 kali 2 4 gitu. Jadi X12 sama dengan 1 plus 48 itu 49 ya, akar 49 per 4, berarti X12 sama dengan min 1 plus minus akar 49 7 per 4. Berarti bisa kita tuliskan, jadi ini kan plus minus, berarti kita pecah ya X1 dan X2. Untuk yang X1 yang plusnya min 1 plus 7 per 4, X2 nya min 1 min 7 per 4 gitu. Yang X1 dulu min 1 plus 7 min 1 6 ya, 6 per 4 berarti 3 per 2, 3 per 2 min 1 min 7 min 8 per 4, min 8 bagi 4 min 2, berarti HP nya himpunan penyelesaiannya min 2,3 per 2, seperti itu. Oh iya, penulisan himpunan penyelesaian itu pakai kurung kurawal ya. Lanjut berikutnya, menentukan diskriminan dan sifat-sifat persamaan kuadrat. Nah, pasti kalian belum familiar dengan istilah diskriminan ya. Nah, diskriminan itu apa? Nah, kita perhatikan dulu penjelasan berikut. Ada uraiannya nih ya. Yang pertama, kita pahami dulu persamaan sebelumnya. Pembahasan sebelumnya itu udah membahas mengenai menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Nah, rumusnya kita ingat tadi, X12 sama dengan min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dari rumus di atas terlihat bahwa akar-akar suatu persamaan kuadrat sangat dipengaruhi oleh nilai B kuadrat min 4AC. Jadi nilai ini B kuadrat min 4AC yang di dalam akar ini itu sangat mempengaruhi karakteristik atau sifat-sifat dari akar persamaan kuadrat gitu ya. Jika nilai ini negatif, nilai B kuadrat min 4AC itu ya, kalau hasilnya itu negatif, berarti kan segini nih, itu kan akarnya negatif ya. Nah, itu nanti akarnya tentu aja nggak dapat ditentukan ya, atau dalam bahasa matematikanya itu imajiner. Tapi kalau nilai ini berbentuk misal yang lain ya, misal berbentuk bilangan kuadrat, maka akar-akarnya nanti akan rasional dan seterusnya. Nah, selanjutnya nanti nilai B kuadrat min 4AC itu disebut diskriminan. Nah, jadi diskriminan itu rumusnya ini ya, B kuadrat min 4AC, dimana nanti nilai diskriminan itu bisa untuk menentukan sifat-sifat atau jenis atau karakteristik dari akar-akar persamaan kuadrat. Jadi ini udah saya kotak, ini penting ya, rumus D diskriminan itu B kuadrat min 4AC. Ditinjau dari nilai diskriminan, maka sifat, karakteristik atau jenis dari akar-akar persamaan kuadrat dapat dibagi menjadi sebagai berikut. Ada 3 nih penjelasannya ya. Yang pertama, jika D lebih dari 0, itu nanti akar-akar persamaan kuadratnya itu real berlainan ya. 2 akar real berlainan. Jika D bilangan kuadrat, maka akar-akarnya rasional. Jika D bukan bilangan kuadrat, maka akar-akarnya irasional. Itu ketentuan yang pertama. Ketentuan yang kedua, jika D sama dengan 0, maka persamaan kuadrat mempunyai 2 akar real yang sama atau kembar.
ketentuan yang ketiga, jika D kurang dari 0, maka persamaan kuadrat mempunyai akar-akar imajiner atau tidak real atau tidak nyata, gitu ya. Nah, mungkin ini masih abstrak, masih terlalu teoritis gitu ya. Nah, kita langsung ke contoh soal aja biar lebih mudah memahaminya. Iya, kita langsung ke contoh soal saja. Tentukan jenis-jenis atau karakteristik akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang A dulu, X kuadrat plus X min 6 sama dengan 0. Nah, kita identifikasi dulu A-nya berapa, B-nya berapa, C-nya berapa. A-nya 1, B-nya itu 1 lagi, C-nya negatif 6. Nah, untuk mengetahui jenis-jenis atau karakteristik akar-akar persamaan kuadrat, tadi kita pakai rumus D diskriminan. Rumusnya tadi D sama dengan B kuadrat min 4AC. Berarti D sama dengan B kuadrat min 4AC. Kita masukkan A, B, J-nya tuh itu tadi ke rumus ini. Jadi D sama dengan B kuadrat 1 kuadrat min 4 kali A 1C nya min 6 sama dengan 1 kuadrat 1 min 4 kali 1 kali min 6, jadi min kali min plus ya, plus 24 sama dengan 25. Nah, ternyata ditemukan D nya itu 25. Nah, D itu kan 25 lebih dari 0 toh. Nah, kalau lebih dari 0, tadi ketentuannya apa? Kalau D-nya lebih dari 0, itu mempunyai dua akar real yang berlainan. Berarti ini kesimpulannya. Jadi jenis atau karakteristik akar persamaan kuadratnya, akar-akar persamaan kuadratnya titik 2. Persamaan kuadrat apa tadi? Mempunyai dua akar real yang berlainan. Mempunyai dua akar real yang real atau real ya, yang berlainan. Nah, nggak cuma sampai situ saja. Ini kan D-nya 25. Dan 25 itu bisa diakar kan? D-nya sama dengan 25 ini bisa diakar. Akarnya kan 5. Nah, ini namanya bilangan kuadrat berarti. Bilangan kuadrat. Gitu ya. Nah, kalau bilangan kuadrat tambahin lagi ketentuannya. Jika D bilangan kuadrat ini, maka akar-akarnya rasional. Berarti tinggal tambahi dua akarnya real berlainan dan rasional. Gitu. Itu yang A. Lanjut yang terakhir yang B. X kuadrat plus 12X plus 36. Sama, kita cari D-nya dulu. D sama dengan B kuadrat min 4AC. Ini A-nya 1, B-nya 12, C-nya 36. Masukkan ke rumus saja. D sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya 12. 12 kuadrat min 4 kali A-nya 1, C-nya 36. Berarti 144 dikurangi 4 kali 1, 4 kali 36, 144 juga. Berarti sama dengan 0. Nah, berarti D-nya itu 0 diskriminannya. Itu ya. Nah, D-nya 0 tadi berdasarkan di ketentuan. Nah, kalau D-nya 0 tuh berarti kesimpulannya persamaan kuadrat mempunyai dua akar real yang sama atau kembar. Nah, berarti ini kesimpulannya. Jadi, ya, pakai jadi. Jadi, tak singkat PK aja ya, persamaan kuadrat atau pers kuadrat itu aja. Persamaan kuadrat mempunyai dua akar yang sama, dua akar real yang sama atau kembar gitu. Ya, sekian dulu untuk pembelajaran kali ini mengenai
persamaan kuadrat, fungsi kuadrat, menentukan diskriminan dan sifat-sifat persamaan kuadrat, juga tadi menentukan akar-akar persamaan kuadrat. Jika ada yang masih kurang jelas atau bingung bisa ditanyakan di kolom komentar. Sekian dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.